Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Ibu Dina, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengujian produk. Saya di sini sebagai moderator dan Rahmawati sebagai notulen. Bersama rekan saya ada Nurul Perak, Pristania, Devita, dan Nuraila yang akan menyampaikan materi. Untuk mengefektifkan waktu, lanjut saja kepada rekan saya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengujian produk, yaitu submaterinya terdiri dari 3. Pertama, pengertian pengujian produk. Yang kedua, tahapan pengujian produk. Dan yang ketiga, metode pengujian produk. Pengertian pengujian produk merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan kualitas terbaik yang banyak diminati konsumen. Yang kedua adalah tahapan pengujian produk. Terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pengambilan air dari sumber air. Air yang diambil harus berasal dari sumber air yang telah memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, penyaringan air. Penyaringan air dilakukan di dalam tahap ini dilakukan penyaringan terhadap air yang telah diambil dari sumbernya. Yang ketiga, disinfeksi. Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam proses produksi air mineral dalam kemasan karena dilakukan untuk membersihkan air dari bakteri dapat mengganggu kesehatan. Yang keempat, pembersihan kemasan. Pemerintah mengatur ketentuan pembersihan kemasan baik yang sekali pakai maupun yang dipakai ulang seperti galon. Dan yang kelima, pengisian dan penutupan. Tahap terakhir yaitu pengisian dan penutupan harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruangan yang bersih dan terjaga sanitasinya. Yang ketiga, tahapan pengujian produk. Tahapan pengujian produk terdapat manfaat pengujian pasar, yaitu lebih memahami potensi pasar atas produk yang bersangkutan, menguji beberapa kemungkinan program pemasaran yang akan dilancarkan dan mengetahui masalah-masalah distribusi. Selanjutnya, tahapan proses pengujian produk baru. Pertama, technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Pengujian kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang produk sampel atau kesiapan produk, tingkat keusahaan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau kondisi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Kedua, pengujian PNS atau preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum, cara utamanya dibutuhkan dalam bentuk pengujian ini, yaitu meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian mereka meminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan. Ketiga, simulasi tes market atau pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diterapkan dari produk baru. Keempat, tes market atau pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual.
Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen adalah: pertama, sales web research; kedua, simulated test marketing; ketiga, controlled test marketing; keempat, test market. Selanjutnya, metode pengujian produk. Yang pertama, meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian, meminta mereka menjawab beberapa pertanyaan terkait deskripsi produk serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan uji tes, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa berbagai merek produk dan alternatifnya tanpa mengetahui merek atau produsennya. Yang terakhir yaitu resiko yang terdapat dalam pengujian produk. Terdiri dari dua, yaitu resiko R dan D atau Research and Development, yaitu risiko yang sudah dikembangkan namun ditolak oleh pihak yang berwenang, seperti perusahaan farmasi yang mengembangkan obat-obatan. Dan risiko pemasaran, yaitu risiko produk tersebut gagal dipasarkan karena kurang adanya pemahaman yang mendalam mengenai pasar yang menjadi sasaran. Ini dia contoh pengujian produk aktual. Tanya jawab kepada teman-teman semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi resiko kegagalan pemasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adijah akan memberikan pertanyaan. Apakah pengujian produk sangat penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisna, izin bertanya. Apakah ada perbedaan antara produk yang melakukan pengujian produk terlebih dahulu dengan yang tidak? Izin bertanya, contoh produk yang menurut kalian tidak mampu bertahan lama atau gagal di pasaran? Mati sebagai notulen, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Pertama, bagaimana cara mengatasi resiko pemasaran produk? Yang pertama, customer research problem. Apakah produkmu benar-benar menyelesaikan masalah pengguna? Yang kedua, customer research solution. Apakah solusi yang kamu tawarkan sudah tepat? Yang ketiga, tim research goal. Apakah tim kamu mengerti mengapa mereka harus membuat produk tersebut? Apakah sebenarnya mereka benar-benar ingin mengembangkan produk tersebut? Yang keempat, tim research collaboration. Apakah tim kamu bisa bekerja sama dengan baik atau mereka justru kurang optimal dalam bekerja? Yang kelima, team ability resources. Apakah kamu memiliki sumber daya seperti uang, waktu, teknologi untuk membangun produk tersebut? Yang keenam, team ability skills. Apakah tim kamu memiliki keahlian yang mumpuni untuk membangun produk tersebut? Yang ketujuh, user ability, usability. Apakah pengguna tahu bagaimana cara untuk menggunakan produkmu? Yang kedelapan, user ability, findability. Apakah pengguna bisa menemukan produkmu? Apakah produk yang kamu buat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Apakah jelas? Pertanyaan yang kedua dari Nur Azizah. Apakah pengujian produk sangat penting? Pengujian produk membantu untuk
mengetahui bagaimana produk berubah seiring bertambahnya usia. Ini juga membuktikan bahwa efeknya dapat bertahan lama, yang sangat penting bagi bisnis yang berurusan dalam teknologi. Apakah jelas? Jelas dan sangat jelas. Pertanyaan yang ketiga dari Lisna, apakah ada perbedaan produk yang diuji dan yang tidak diuji? Produk yang sudah diuji mudah langsung dipasarkan, sedangkan produk yang belum diuji belum bisa dipasarkan. Apakah jelas? Pertanyaan yang keempat dari Rahma, contoh produk yang tidak tahan lama dan gagal di pasaran. Kami mengambil dari produk lip balm Citos dari Citos yang keluaran tahun 2005. Pada tahun 2005, inovasi yang diluncurkan oleh Citos berupa lip balm rasa Citos sendiri. Sayangnya, berakhir menjadi produk gagal. Jadi bagi para wanita yang belum pernah mencoba menggunakannya, apakah jelas? Citos. Kayak gimana? Kayak gimana Citos teh? Lip balm Mana? Coba lihat. 2005. Mana lihat? Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam